kasih, masih tetap bersama Psikologi Keluarga dari Radio Silaturahim. Dan kita masih ada sedikit waktu nih Ustadz, kalau ada kasus terkait dengan suami istri lagi nih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya sudah 12 tahun menikah tapi belum dikaruniai anak. Dan selama 12 tahun itu Ustadz, hubungan kami nggak harmonis. 3 tahun kemarin saya dan suami sudah pisah kamar. Saya sudah coba mau memperbaiki hubungan Ustadz, tapi karena ego masing-masing nggak dapat titik temu. Apakah saya harus mempertahankan hubungan? Sempat minta suami saya ceraikan saja kalau hubungan seperti ini terus, tapi suami tidak mau. Jadi gimana Ustadz? Tolong nasihatnya Ustadz. Terima kasih. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman wal hikmah bis salihin. Kalau kita mendengarkan janji Allah Subhanahu wa taala bagi pasangan suami istri, seharusnya begitu mereka berumah tangga, mereka akan merasakan suasana mawaddah, rahmah, dan juga mereka akan menemukan sakinah suami pada istrinya, istri juga akan menemukan rasa sakinah pada suaminya. Tapi tadi yang kita dengar dari keluhan ibu kita ini justru pasangan suami istri ini tidak merasakan hal tersebut. Istri sudah berusaha melakukan perbaikan, tapi seperti pengakuannya masing-masing terbawa oleh egonya. Berarti rumah tangga dari pasangan suami istri ini bukan dalam kendali mereka. Lepas dari kendali mereka. Nah, kalau lepas dari kendali mereka, berarti ada yang salah. Kalau bukan pada suami atau istri, ya berarti kesalahan pada kedua-duanya. Nah, kesalahan ini dengan sendirinya merupakan pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan. Apakah suami tidak menjalankan kewajibannya pada istri, atau istri tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri kepada suami. Mereka sudah hidup 12 tahun, tapi masih belum dikaruniai anak. Persoalan anak ini semua kembali pada izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang perlu diperhatikan di sini ya, bahwa mereka harus betul-betul berusaha untuk melakukan muhasabah dan koreksi diri. Apa kira-kira yang mereka lakukan? Apakah hubungan mereka dengan Allah kurang baik? Mereka kurang menjaga sholat mereka umpamanya? Atau katakan umpamanya mereka belum menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala pada apa-apa yang Allah perintahkan pada keduanya. Kewajiban suami pada istri, atau kewajiban istri pada suami, masing-masing belum menjalankan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Atau katakan berkaitan dengan hak, bisa saja suami umpamanya dalam pekerjaannya bercampur dengan unsur yang haram, bisa terjadi. Akhirnya membuat rumah tangga menjadi apa? Menjadi gelap dan mendung. Karena Allah terangkan pada kita dalam suratun Nisa, ma asabaka min hasanatin faminallah. Kalau kamu terima kebaikan, ketahuilah bahwa ini semua dari Allah. Karena semua yang datang dari Allah kebaikan. Tapi wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Keburukan yang menimpa kamu itu kembali sebabnya kepada kamu. Nah, saya nggak tahu apakah ini sebabnya kembali kepada keduanya, apakah kepada suami, kepada istri. Yang jelas, jangan berpikir soal perceraian dulu, tapi berusaha untuk memperbaiki. Kalau kita punya mesin cuci, katakan rusak karena kelahernya, atau karena otomatis nggak bekerja, jangan langsung buang, beli yang baru. Di samping ini merupakan kerugian secara materi, ya, kita bukan orang yang pandai-pandai menghargai nikmat Allah. Kalau memang bisa diperbaiki, diperbaiki. Mungkin biaya jauh lebih murah, ya, dibandingkan kita membeli yang baru. Dan belum tentu kalau kita mendapatkan pasangan yang baru akan lebih baik daripada keadaan sebelumnya.
Kalau masing-masing masih melakukan kesalahan yang sama, berpasangan dengan pasangan yang baru sama keadaannya, nggak bakal berbeda sama sekali. Jadi daripada kita ya berpikir masing-masing untuk berpisah, ya, lebih baik lakukan perbaikan dengan cara bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jalankan sholat dengan sebaik-baiknya, membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Buka hati kita untuk menerima penerangan dari Allah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala terangkan bagi kita bahwasanya Allah ini Subhanahu wa taala yang menjadi nur yang menerangi langit dan bumi. Kemudian untuk manusia Allah turunkan kitab sucinya Al-Quran sebagai nur. Hatinya sebagai miskah. Tahu miskah Mbak Uni? Kalau kita pada zaman dulu sering orang membuat bolong dinding ya, yang tidak tembus, mereka letakkan lampu di dalamnya. Atau di atap, seperti downlight sebagai contoh, itu miskah namanya. Nah kalau hati kita sebagai tempat downlight ya, sedangkan cahaya hati kita diterangi oleh nur Allah Subhanahu wa taala, niscaya rumah tangga kita ini akan terang benderang. Nah, Al-Quran ini merupakan nur, juga merupakan rahmah. Nah, kalau kita dalam rumah tangga tidak merasakan suasana yang penuh dengan mawaddah dan rahmah, coba baca Al-Quran bersama-sama, resapi, insya Allah jiwa kita akan disirami oleh rahmat Allah, akan diterangi oleh cahaya Allah, dan penyakitnya akan disembuhkan. Coba Bapak Ibu berdua, sholat, membaca Al-Quran bersama, itu akan jauh lebih indah daripada orang yang pergi bermesraan dari negara ke negara atau dari satu kota ke kota bersama-sama mengaji, berzikir, saling mengingatkan di jalan Allah. Di sana Anda akan menemukan keindahan, kehangatan, kemesraan yang selama ini hilang. Dan sebagaimana ucapan ibu tadi, suami diminta cerai, tidak mau menceraikan. Padahal sudah pisah ranjang selama 3 tahun. Berarti sebetulnya di hatinya masih ada ibu. Cuma dia tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk membuat suasananya menjadi mesra. Dan perlu kita ketahui kehangatan kemesraan, ya, demikian pula rasa cinta itu dari Allah. Oleh karena itu Allah mengatakan wa ja'ala bainakum mawaddatan. Allah yang meletakkan rasa mawaddah dan rahmah di hati kalian. Kita nggak bisa beli di supermall, nggak bisa pergi ke Hong Kong untuk membeli mawaddah dan rahmah, nggak bisa pergi juga ke negara-negara Barat atau Amerika untuk membelinya. Tapi subhanallah, semua di tangan Allah. Hingga Nabi mengatakan, ya muqallibal qulub wal absar, tsabbit qulubana ala dini. Wahai yang membolak-balikkan hati. Dalam bahasa Arab nama kalbu itu artinya apa? Yang mudah bolak-balik. Entar hangat, entar panas. Yang tadinya lagi mesra hangat gara-gara omongan, ucapan atau berita, langsung suasana yang tadinya sejuk dan indah berubah menjadi apa? Menjadi panas, membara. Jadi kita harus tahu bahwa sebetulnya yang membuat kita ini bisa akrab harmoni bersama pasangan kita, hangat bersama anak-anak kita, Allah. Allah berfirman dalam suratul Anfal, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi war rasul idza da'akum lima yuhyikum. Coba perhatikan Bapak Ibu. Wahai orang yang beriman, bersungguh-sungguh untuk menyambut seruan Allah dikala Allah mengajak kalian, ya, mengajak kalian kepada kehidupan kalian dalam arti yang sebenarnya. Nah, berikutnya wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ingat, Allah kuasa merintangi kalian, ya, dari hati kalian. Allah kuasa untuk merintangi seseorang dari hatinya. Maksudnya apa? Hati kan berada pada rongga dada kita atau jantung. Tapi Allah kuasa untuk merintangi kita dari hati kita. Walaupun hati tidak ada kita, tapi kita nggak mampu mengendalikannya. Apa yang kita inginkan selalu gagal. Apa yang tidak kita inginkan yang menjengkelkan selalu datang ke hadapan kita. Ini menunjukkan apa? Bahwa kita sebetulnya berkaitan dalam urusan hati ini tidak punya kemampuan. Tapi Allah tunjukkan jalan bagaimana membuat hati bahagia, membuat hati damai, membuat hati penuh dengan cahaya. Kembali pada Allah. Dekatkan diri melalui sholat, melalui juga ayat-ayat Allah yang dibaca, keluarkan zakatnya. Kalau Allah berikan kelebihan harta buat kita semua, jangan hanya berpikir untuk bersenang-senang. Di saat sekali tidak mendapatkan kesenangan, timbul kebencian. Seperti ada kisah seorang wanita cantik jelita, setiap tahun
selalu mendapatkan hadiah ulang tahun sebutir berlian yang besar. Bertahun-tahun. Satu kali suaminya rupanya usahanya dalam keadaan sepi, tidak mampu memberikan hadiah sebutir berlian sebagaimana biasanya. Si perempuan minta cerai. Merasa suaminya nggak sayang lagi sama dia. Akhirnya suaminya ya sakit hati juga. Dia berpisah dari istrinya. Berpisah dari istrinya karena suaminya nggak bersyukur. Masih suami kawin dengan wanita yang kecantikannya jauh dibandingkan istrinya. Lebih rendah. Tapi hidup mereka bahagia bersama-sama. Sedangkan waktu bersama istri, semua yang menyediakan pembantunya. Istri hanya sibuk berdandan, bersolek, memperhatikan kecantikan dirinya. Akhirnya si perempuan yang cantik ini yang berpisah dari suaminya menikah, berpindah-pindah dari pelukan laki-laki ke laki-laki yang lain. Akhirnya wajahnya begitu berubah menjadi tua renta tak berarti, sampai hidup pun susah. Dulu merupakan pujaan bagi setiap pria. Tapi begitu tua, si perempuan ngedipin laki-laki yang pernah mengagumi dia. Si laki-laki bilang, dulu kita mau, kalau sekarang lain masalahnya. Jadi kita harus ingat, kita ini laki atau perempuan ada masa tuanya. Laki-laki kalau mau senang-senang semau dirinya di masa muda, begitu dia tua, istri tidak akan menghargainya. Pada saat dia butuh pendamping, anak-anak tidak menghormati dirinya. Karena dia mengabaikan istri dan anak-anaknya. Tapi kalau dia tanggung jawab, berletih lelah pada saat muda, tanggung jawab pada keluarganya, begitu dia mulai tua lemah, anak-anaknya akan berupaya untuk membahagiakan orang tuanya. Kenapa? Ingat kebaikan orang tuanya. Jadi jangan laki-laki mau seenak dirinya, hanya berpikir soal kesenangannya, kepuasan egonya tanpa menghargai pasangan maupun anak-anaknya. Pandai hanya marah, menyalahkan istri, menyalahkan anak, tapi peduli terhadap mereka tidak. Begitu tua, si suami ngeluh. Saat anak-anak gak ada yang peduli sama kita lagi. Istri gak peduli sama kita. Ini merupakan buah dari tanaman kamu. Begitu juga perempuan, karena merasa cantik, dia abaikan rumah, sering pergi bersama teman-temannya, sama saudara-saudaranya keluar, nanti ke Eropa, nanti ke Asia, ke tempat. Sedangkan suami di rumah minta supaya istrinya cepat-cepat pulang, diabaikan. Apalagi kalau merasa cantik kan. Akhirnya begitu mulai anak-anak dewasa, si ibu mulai tua, anak-anaknya dapat pekerjaan yang cukup baik, si anak tidak menghargai ibunya. Dia hanya mengeluh anak gak berbakti pada orang tua. Padahal dulu ibu mengabaikan anak-anaknya. Akhirnya si anak-anak lebih dekat kepada bapaknya. Sampai ada yang bilang, bah sudah ceraikan aja ibu. Ceraikan, bapak kawin sama yang lain aja. Bayangkan coba. Nah kalau anak tega sampai mengatakan suruh ceraikan ibunya, menikah dengan yang lain aja, dia menggambarkan bahwa ibu mereka tidak lagi ada di hati mereka. Sekarang masih muda, punya teman. Begitu mulai tua, akhirnya dia kehilangan semua harapan hidup. Itu dalam kehidupan dunia bagaimana? Di hari akhirat. Jadi mari Bapak Ibu, jangan pernah bangga, sombong dengan sesuatu yang Allah berikan, tapi syukuri nikmat Allah. Bersikaplah rendah hati, bukan rendah diri, tapi rendah hati, bertawadu, sabar dalam mengurus rumah tangga. Saya sekarang punya anak 7, punya cucu 11, sudah mau 12. Allah kasih alhamdulillah kita hadapi semua dengan penuh kebahagiaan. Dulu bersama anak, sekarang kita bersama cucu bermain-main. Dan kita memandang mereka sudah kebahagiaan. Kalau kita diberikan rezeki, katakan kita membantu keluarga kita, sebelum orang lain keluarga kita yang lebih apa? Lebih utama menerima. Betul enggak? Rezeki cuma liwat saja melalui kita. Nah bagaimana kalau rezeki kita pindah berada pada tangan orang lain? Akhirnya kita ingin memberi, gak mampu berbuat apa-apa. Tapi kalau di tangan kita bisa berbagi dengan orang di sekeliling kita. Ini merupakan rahmat. Hingga kita meninggal dunia juga menjadi sebutan yang indah. Itu yang kita harapkan. Wallahu a'lam. Para istri, wahai para suami, wahai para ayah bunda, apapun yang dibahas hari ini, insya Allah ada yang kecubit mungkin, ada yang merasa seperti itu adalah bagian daripada pencerahan yang mudah-mudahan membuat kita semakin
pandai menempatkan segala sesuatu. Dan kalau terkait dengan perceraian ini kita simak apa yang disampaikan oleh psikolog kita, kira-kira akan bertambah seperti apakah pemahaman kita? Mari kita simak. Kita masih punya waktu sekitar 10 menit. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Melihat, memperhatikan kehidupan pasang suami istri. Sepasang suami istri itu akan terjadi ketika Allah benar-benar mengizinkannya. Ketika tidak terjadi, maka tidak akan pernah terjadi. Tapi ketika terjadi, Allah sudah tanamkan itu yang disebut dengan mawaddah warahmah. Maka akan terbentuklah sakinah, ketenangan di situ. Namun apa yang terjadi? Allah sudah tanamkan, kita tidak ingin menyiram. Bagaimana kita bisa mendapatkan buahnya? Mawaddah warahmah sudah ada di dalam kehidupan kita. Rasa kita kepada seorang istri, rasa kita kepada seorang suami, itu sudah ada. Apa yang terjadi? Kok terjadi keributan? Pada saat tertentu ada terjadi sayang, kemudian putus lagi. Pada saat-saat tertentu muncul rasa sayang. Mawadahnya luar biasa. Ketika istri kita dilihat orang lain lagi bertemu, kita merasa cemburu. Suami kita ditegur sama perempuan lain, kita merasa cemburu. Pada saat itu ada mawaddah di situ. Tapi apa yang terjadi? Kok ketika salah paham terus, ketidakenakan terus, dengar suara suami saja, suaranya kayak gitu amat sih, nggak enakin, nggak merdu, pales dan sebagainya. Nanti kalau istri lewat seperti ini, dia lagi lewat. Nah, itulah yang menyebabkan mawaddah ini tertutup. Yang menyebabkan mawaddah kita ini tertutup karena kita melebihi kemampuan dari kita yang Allah sudah titipkan. Kita melihat sesuatu yang Allah berikan, tapi kita nggak lihat. Kita melihat sesuatu yang Allah belum berikan. Karena kita melihat sesuatu yang di luar, yang bukan milik kita, maka kita nggak akan dapatkan mawaddah di dalam diri kita. Sudah 12 tahun nggak punya anak. Bagaimana kita punya? Masing-masing mungkin saja. Masing-masing normal, nggak ada masalah. Tapi kok tidak pernah bisa terjadi? Karena ketika terjadi tersebut, pikiran, perasaan kita sudah kemana-mana. Tidak menikmati apa yang Allah berikan. Mawaddahnya tidak tercipta. Ketika mawaddah itu tercipta, ketika mawaddah itu sudah menempel bersama, insya Allah tidak ada yang bisa intervensi. Tapi ketika kita goyang sedikit, renggangkan sedikit mawaddah ini, maka yang masuk adalah intervensi orang lain. Itulah yang mengganggu kehidupan kita. Itulah yang membuat diri kita tidak nyaman kepada pasangan. Karena kita renggangkan. Oleh karena itu, kalau kita inginkan keluarga kita bahagia, inginkan menjadi sesuatu yang kuat, jangan renggangkan mawaddah itu. Kedekatan kita, perhatian kita, bagaimana sentuhan kita, bagaimana perasaan kita terhadap pasangan, baik suami maupun istri. Teruskan, ikatkan itu. Keinginan untuk dekat, keinginan untuk menyapa kebaikan, mendengar kebaikan, ketika itu terus menempel, maka tidak ada yang bisa intervensi. Syaitan pun tidak akan bisa masuk karena dia kuatnya bersama. Maka rahmat itulah yang mengikat. Rahmat itulah yang membuat kekuatan mawaddah. Siapa yang bisa mengganggu? Karena disitulah Allah bersamanya. Karena ketika sesuatu itu dihadirkan Allah. Ketika lagi duduk berdua bersama itu ada hadir Allah. Ketika kita nggak mampu, kita pengen sesuatu, belum bisa dapatkan, maka dihadirkan Allah. Allah akan ganti yang kita inginkan. Nah, kita lupa. Kita menginginkan sesuatu, dapatnya yang lain, yang ini tidak pernah kita nikmati. Orang yang ingin itu kok kenapa ini yang dikasih?
itulah sesuatu nikmat yang kita ingkari. Oleh karena itu, perhatikan bagaimana keluarga tersebut bisa merapat dengan mawadahnya, kemudian ikat dengan rahmatnya Allah. Hadirkan Allah selalu. Baca Quran, selalu bersamanya. Semua ibadah-ibadah bersama dengan suami istri, itulah mawadah. Ketika kita membaca Quran bersama, di situ mawadah. Ketika kita sholat bersama, di situ mawadah. Ketika kita makan bersama dengan nikmatnya rezekinya Allah, disitulah mawadah. Ketika kita berbagi, disitulah mawadah. Mawadah itu pisah sedikit demi sedikit ketika kita menyalahkan. Kita sudah bilang gini, menuntut, kamu tuh harusnya seperti ini. Sudah mulai merenggangkan mawadah. Syaitan masuk, bertambah besar. Bertambah besar. Oleh karena itu, kecilkan rangsangan dari luar kehidupan kita, besarkan bagaimana kita dengan keluarga itu, meningkatnya hubungan kita. Rahmalah yang akan mengikat, disitulah sakinah akan tumbuh. Insya Allah. Terima kasih. Insya Allah. Sakinah, mawadah, warahmah. Jadi kerinduan kita bersama. Ustadz Hussein ada yang mau ditambahkan? Ada sedikit waktu, silakan. Seperti tadi yang disebutkan, bahwa tujuan Allah menciptakan pria wanita berpasang-pasangan. Tujuannya agar mereka menemukan sakinah. Kenapa mereka membutuhkan sakinah? Karena dua-duanya sebagai khalifah Allah berjuang di atas muka bumi. Ujiannya cukup berat. Tapi kalau laki-laki memiliki pelabuhan di rumah dan istri merasa juga bahagia di saat suaminya berlabuh bersama dirinya, maka dengan mudah mereka akan dapat melangsungkan kehidupan dengan lurus, saling mengingatkan satu dengan lainnya. Oleh karena itu, sakinah ini merupakan satu hal yang betul-betul merupakan keharusan dalam rumah tangga. Dan ini hanya dapat ditemukan pada saat kita bersatu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wanita belahan jiwa laki-laki, laki-laki juga merupakan belahan jiwa. Saya sebagai seorang laki-laki tak mungkin ada tanpa apa? Tanpa peran seorang wanita. Itu ibu yang menjadi belahan jiwa kita. Begitu juga butuh seorang ayah. Maka dalam hal ini pria wajib menghormati wanita sebagaimana menghormati apa? Sebagaimana wanita juga menghormati pasangan, yaitu suaminya. Dan Allah ciptakan mereka untuk bersama. Untuk membangun suasana yang penuh dengan keteduhan, ketenangan. Bukan sebagai lawan. Jadi hendaknya rasa ego di hati kita buang jauh-jauh. Ego di hati perempuan, ego di hati laki-laki. Karena pada saat ego tidak mungkin mereka bisa menyatu. Tapi pada saat mereka bersama-sama mendekat untuk menyatu, mempersiapkan diri mereka, insya Allah dengan mudah dapat disatukan kembali. Mudah-mudahan bersama-sama kita bertobat, memohon ampun, dan memohon hidayah petunjuk dari Allah bagaimana kita dapat menyatukan hati kita. Insya Allah kita dapatkan semua yang kita inginkan, bahkan lebih dari yang diharapkan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kalau kita sadari bahwa masalah adalah nama tengah kita semua, mari bersama-sama kita kalahkan ego. Yang jelas semoga hati kita seperti yang Ustadz Hussein katakan diterangi oleh cahaya Allah. Apapun yang kita rasakan akan menjadi semangat kita karena cahaya Allah senantiasa bersinar. Terima kasih Ustadz Hussein, Ustadz Abu Bakar, dan siapapun yang berada bersama-sama kami. Mudah-mudahan kita jumpa kembali di Rabu yang akan datang dan Mas Krisna sudah bisa hadir ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.